Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah bagian ke-10 ya dari serial dakwah Inna Dina Indallahil Islam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang dibenarkan dan diridhoi oleh Allah. Tapi sebelumnya saya pengen mengawali dengan satu statement singkat dulu, bahwa saya tuh sebenarnya nggak suka dengan orang rese gitu loh. Karena beberapa detik yang lalu kan ada orang resein saya kan, bilang kenal nggak ini sama om ya? Ya kenal lah, itu om kandung saya, paman kandung saya, masa ya saya nggak kenal? Lucu ya kalau orang kayak gitu. Niatnya sebenarnya bukan niat rese gitu loh, tahu saya sebenarnya niatnya niat apa kayak gitu ya, tapi ya masa sama saudara kandung nggak kenal, itu lucu. Makanya bagi saya itu adalah rese gitu loh. Makanya saya jujur paling nggak suka dengan orang yang rese gitu loh. Karena tadi itu ada teman jemaah Masjid Al-Karim Bintara Permai juga sih sayangnya ya rese aja gitu loh. Tapi jujur saya orangnya sangat nggak suka dengan orang yang rese gitu loh ya. Saya benar-benar gak suka gitu loh dengan orang rese seperti itu ya. Terlepas ya Anda mau menilai saya orangnya dingin, orangnya kaku, orangnya nyebelin atau bagaimana ya, itu terserah Anda gitu ya. Terserah Anda, terserah teman-teman ya. Tapi ya inilah setelan saya gitu loh. Jadi mau gak mau ya mohon pengertiannya aja sih gitu ya. Nah, pagi ini saya pengen berbicara tentang dari umur berapa kita atau anak kita, cucu kita itu harus sudah dibiasakan rajin sholat ya, karena as-sholat imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Berarti kalau orang itu tidak sholat berarti dia merobohkan tiang agama. Nih mobilnya orang yang resek tadi tuh gak kelihatan karena masih gelap. Ya jujur saya gak suka dengan orang resek gitu ya. Maaf banget, with all due respect, saya orangnya sangat-sangat gak suka diresein gitu loh. Makanya jangan resek, karena saya orangnya gak suka resek gitu loh. Kalau orangnya resek ya mohon maaf, saya juga pasti akan resek dengan cara saya. Tapi jujur saya orangnya gak suka ngeresein orang, dan saya juga orangnya gak suka diresein gitu loh. Terserah Anda mau menilai saya apa kaku kah, apa nyebelin kah, apa gak nyenengin dah. Karena memang saya bukan orang yang pleaser, bukan orang yang dilahirkan atau diciptakan untuk menyenangkan semua orang gitu. Alias hanya segelintir orang saja yang mungkin akan senang dengan saya, yang bisa saya buat senang. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita rujuk kepada apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, memang usia sekitaran 7 tahun anak itu sudah harus mulai dibuat rajin beribadah. Dan itu juga dilakukan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat beberapa riwayat ya. Jadi usia 7 tahun itu sudah dibiasakan, kalau enggak itu dipukul katanya, dicambuk katanya, tadi rotan ya kan. Nah, tapi kalau untuk konteks sekarang mungkin nggak begitu relevan lah ya. Itu harus lihat dulu asbabul wurudnya dari riwayat itu, jangan sembarangan. Karena semua hadis itu memiliki asbabul wurud, dan itu harus kita kaji benar-benar. Itu kejadiannya apa yang menyebabkan hadis itu turun. Jadi kita tidak mengartikan hadis itu secara letter like atau secara tekstual doang. Jangan, bahaya. Lihat dulu konteksnya dan bagaimana relevansinya dengan masa sekarang gitu. Pasti ada cara lain. Nah,
Saya ini adalah cerminan dari seorang anak yang dididik oleh orang tua, dibiasakan untuk rajin sholat itu sejak kecil. Dari sejak saya taman kanak-kanak, sebelum umur saya 7 tahun. Karena kan dari sebelum umur saya 7 tahun, saya udah dididik sama almarhum papa saya untuk rajin sholat. Karena kan almarhum papa saya meninggal pas umur saya 7 tahun. Saya dari sebelum 7 tahun itu sudah dididik untuk rajin sholat. Jadi sedini mungkin. Saya dari kecil itu udah ke masjid. Bahkan waktu saya playgroup apa TK kalau gak salah, saya sudah sholat Jumat sendirian. Karena waktu itu papa lagi kerja. Dan alhamdulillahnya saya tidak sama seperti anak-anak lain. Anak-anak umur seusia saya kan, kalau di usia TK, usia playgroup ya, usia TK gitu ya. Kalau sholat Jumat ke masjid kan main-main ya, berlarian ke sana ke sini dan sebagainya. Kalau saya enggak, saya duduk anteng diem dengerin khotbah waktu itu. Ya mungkin beda kali ya. Ya kentara banget bedanya. Kalau sekarang kan orang tua kan banyak yang enggak membekali anaknya dengan pendidikan agama yang kuat. Terutama pendidikan Islam yang kuat. Gitu loh. Kalau zaman sekarang orang tua tuh banyak membekali anak itu dengan dunia. Pokoknya nak, kamu sekolah yang betul, kuliah yang tinggi, kuliah yang benar, ya dapat IPK yang bagus biar nanti kamu dapat pekerjaan yang bagus. Ya itu sih silahkan saja, tetapi jangan lupa di dalam otak dan hati kita tancapkan akidah Islam, tancapkan Al-Quran, tancapkan sunnah Rasulullah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita, gitu loh. Islam itu bukan agama yang tidak pro kepada kemajuan, gitu loh. Islam itu adalah agama yang sangat pro kepada kemajuan. Bahkan saya selalu bilang Islam itu adalah agama yang sangat-sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Itu yang diminta, itu yang dituntut di dalam Islam. Bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, tapi kita tetap harus punya pegangan. Karena kalau kita nggak punya pegangan, linglung. Gitu. Apalagi di dalam keadaan yang begini nih. Ya. Dimana orang banyak salah mengartikan yang namanya toleransi. Toleransi itu bukan berarti semua sesuatu terus kita benarkan. Ya kan? Semua agama kita anggap benar. Enggak. Tidak begitu. Kita orang Islam ya mengatakan agama Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Bahkan dalam satu ayat dalam surah Al-Hajj disebut ajaran penyembahan Allah ini Allah yang memberi nama Islam, Allah yang memberi nama Muslimun. Dan Islam itu adalah agama para nabi dan para rasul. Ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kepada para pengikutnya, ajaran penyembahan dan penundukan kepada satu Tuhan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memberi nama ajaran ini, agama ini, din ini. Itu. Jadi Islam itu jadi toleransi itu bukan berarti melegalkan sesuatu yang sejatinya ilegal. Membenarkan sesuatu yang aslinya tidak benar. Ya, menghalalkan sesuatu yang aslinya haram. Tidak boleh. Hanya demi semata-mata kita dianggap toleran, hanya dianggap manusia. Tahu enggak? Konsep toleransi yang ada sekarang ini yang mencoba didoktrinasikan kepada kita itu sebenarnya ada misi terselubung. Ada manuver busuk di balik itu. Apa manuver busuknya? Manuver busuknya adalah untuk pemurtadan, untuk misi pemurtadan massal. Hati-hati.
Orang ini sudah banyak murtad gara-gara itu. Orang banyak murtad karena didoktrin, Islam tuh agamanya jahat, agamanya penuh kebencian, agama teroris, agama bunuh-bunuh, ini dan itu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang mengkhawatirkan, doktrin-doktrin sesat macam ini yang mengkhawatirkan. Dibalut, dibungkus dengan nama toleransi. Oh iya, kita harus toleransi antar sesama umat manusia gitu loh ya. Nah, kita harus menghormati hak-hak orang lain dan seterusnya gitu loh. Lah berarti orang ketika mau memurtadkan itu harus kita hormati juga. Ya salah, goblok. Ya salah, tolol itu. Makanya jadi sebenarnya di dalam Islam itu konsep toleransi itu sudah sangat-sangat teramat jelas. Al-Baqarah 256 la ikraha fiddin itu sudah sangat-sangat toleransi banget loh. Tidak boleh ada paksa memaksa dalam beragama. Itu sudah ayat yang sangat teramat toleran loh menurut saya. Ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ya inilah Islam. Islam itu adalah agama yang teramat sangat gitu loh toleransinya. Kurang toleran apa lagi agama Allah yang satu ini gitu loh. Makanya saya benarkan apa yang disampaikan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib satu kampung dengan saya, Palembang. Ya, jangan pernah ajari umat Islam itu bertoleransi. Karena konsep toleransi di dalam Islam itu sudah sangat jelas. Ya. Sudah sangat-sangat teramat jelas bagaimana Islam itu mengajarkan untuk toleransi. Jadi bukan berarti, contoh misalkan saya mengusulkan hari libur nasional dikurangin, jadi hanya hari-hari besar kebangsaan 17 Agustus, 1 Juni, tambah lagi hari tahun baru Miladiah, tahun baru Masehi 1 Januari. Tambah lagi hanya hari-hari besar Islam aja yang dirayakan dan dijadikan hari libur. Cuti bersamanya hanya saat Idul Fitri aja. Seperti tahun baru Islam, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad, ya, Isra Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha. Ya total hanya 8 hari dalam setahun gitu. Nah Pak, kalau yang kok dihilangkan Pak yang hari-hari libur, hari besar keagamaan non-Islam, oh berarti ini tidak toleran dong Pak. Kan Indonesia ini bukan negara Islam Pak. Kata siapa? Indonesia ini negara Islam secara de facto. Teks asli dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebelum diedit, atas rahmat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kan diedit itu. Itu kan sudah menunjukkan Indonesia ini negara Islam, ya. Dan banyak hal-hal Islam yang bernuansa Islam di Indonesia ini semua difasilitasi oleh pemerintah. Berarti secara de facto jelas Indonesia ini adalah negara Islam, bukan, walaupun secara de jure-nya belum. Jadi saya juga mengusulkan Islam di Indonesia ini mendapat satu kedudukan khusus. Bukan berarti tidak toleran. Orang-orang yang bukan Islam mau merayakan hari-hari besar keagamaannya, ya silahkan dirayakan masing-masing. Gitu loh. Silahkan dirayakan masing-masing. Tanpa harus mengganggu yang lain. Silahkan dirayakan masing-masing. Biar yang kerja tetap kerja, yang kuliah tetap kuliah, yang sekolah tetap sekolah gitu. Jadi jangan mengada-ada gitu loh.
Jadi dalam Islam itu konsep toleransinya sudah sangat amat paripurna gitu loh. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya saja. Dan yang paling penting, konsep toleransi dalam Islam itu tidak double standard, tidak berstandar ganda gitu. Nah, kembali ke tema sebagai kesimpulan ya. Kembali ke bahasan yang tadi. Jadi memang harus sejak dini anak dan cucu itu dibiasakan untuk rajin sholat. Ya dimulai dari orang tuanya dulu. Anak kalau rajin sholat, ya pasti karena orang tuanya rajin sholat. Anak kalau tidak sholat karena orang tuanya tidak sholat juga. Anak itu cerminan orang tua. Ya, anak kalau rajin sholat berarti orang tuanya rajin sholat. Anak kalau rajin baca Quran berarti orang tuanya rajin baca Quran. Anak kalau rajin berdoa, orang tuanya pasti rajin berdoa. Anak kalau rajin zikir, orang tuanya juga pasti rajin zikir. Gitu aja sih. Jadi memang sejak usia dini harus dibiasakan ya untuk rajin beribadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.